يتلألأ بين العباد للمسلمين وخيره يتوالى بمولد الحديث وضاءت الأكوان بمولد الهادي وضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحة يا ربي بالمصطفى sekali lagi para hadirin ya Rabbi bil Mustafa Subhanallah
Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah. Inni ya sifatil, ya sifatil aliyah, qa'imun lima uridu, ya Allah, Subhanallah.
الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله أنت في كل جميل وجمال يا مطاع وتجليت بقلب مشفعا دون غنى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وعيش الجمال طابع الله طبا ولبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرضا Abah Haji J atau Bapak Dr. Andes Haji Zaini Mahdi BSC beserta Ibu Hajah Ipa Wendri Sulfana atau Ibu Hajah Ipa Zaini Mahdi yang kita hormati, kita banggakan dan selalu juga kita doakan Bapak Haji Muhammad Hatta beserta istri Ibu Hajah Warsi Hatta dan tentunya kedua mempelai Putri Anissa Fariza SH dan Muhammad Fahri Sifat Esos. Kita doakan semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Yang kita hormati Bupati Tapin Bapak Haji Yamani beserta istri. Yang kita hormati Wakil Bupati Tapin Bapak Haji Juanda beserta istri. Yang kita hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin. Yang kita hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin. Yang mulia guru kita Abah Guru Kulur Kiai Haji Ahmad Barmawi, yang mulia Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapin, yang mulia segenap para alim ulama, habaib, tokoh masyarakat yang tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Acara hikmah pernikahan atau hikmah perkawinan yang mana Putri Anissa Fariza SH, Putri dari Bapak Dr. Andes Haji Zaini Mahdi BSC, dan Ibu Hajah Ipa Wendri Sulfana atau Ibu Hajah Ipa Zaini Mahdi dengan Muhammad Fahri Sifat Esos, putra dari Bapak Haji Asmawi Hambali dan Ibu Hajah Masfiah Jawahir. Segera kita mulai dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Semoga dengan kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah tadi, acara pada malam hari ini dan tentunya untuk kedua mempelai beserta keluarga besar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin wal hadirat jamaah majelis hikmah perkawinan rahimakumullah. Sudah kada sabar menunggu tausiah Ustaz Abdul Somad? Siap kada pian-pian mendengar Bapak Ibu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mobil kuning warna idaman, enak dipandang dan dijalankan. Satu mat lagi kita mendengarkan tausiah hikmah perkawinan. Teriring doa untuk mempelai Mbak Putri dan Mas Fahrizi bahagia selalu dalam ridha Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masuki acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dilantunkan oleh Qori Ustaz Jamadin Nur SAG. Beliau adalah salah satu juara nasional Musabaqah Fahmil Quran pada MTQ Nasional tahun 2000 di Palu dan berhasil mendapatkan juara 1 nasional. Kepada Ustaz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acaranya acara walimah nikah, tapi pengantinnya nggak kelihatan. Ternyata beginilah orang Tapin memuliakan pengantin baru dengan melaksanakan tabligh akbar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita semua bahwa yang selama ini menikahkan anaknya, mengkawinkan anaknya, mewalimahkan anaknya, bingung buat modelnya seperti apa, malam inilah contoh terbaiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sudah nikah kemarin bingung belum buat tabligh akbar, buat sekali lagi. Maksudnya tabligh akbarnya, setuju? Lebih kuat di sini kata setuju. Acara walimah nikah itu intinya yang pertama, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini kita bisa berkumpul ramai malam ini karena ada yang menikah, karena ada walimah, karena ada akad, karena ada pertemuan orang soleh dan orang solihah. Kita doakan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dulu acara walimah datang, acara nikah hadir, acara tausiah kumpul, acara akikah datang lagi. Sekarang orang sudah tidak lagi datang badannya, fisiknya nggak datang. Acara nikah hanya sekedar upload di Instagram, selamat menempuh hidup baru, di komen amin 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 amin. Lahir anak akikah diundang, nggak datang, langsung hanya selamat mendapatkan karunia anak, semoga menjadi anak yang soleh dan solihah, langsung di komen amin 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 amin. Nanti kita khawatirnya pas meninggal nggak ada yang datang takziah, nggak ada yang memandikan, nggak ada yang mengkafankan, nggak ada yang mensolatkan, nggak ada yang mengkuburkan, hanya sekedar komen di Instagram, Facebook, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Amin 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 amin. Mau dibawa kemana hubungan kita, guys? Maka malam ini kita diajarkan, kalau acara walimah, acara nikah, datang. Tapi kami nggak diundang Pak Ustadz. Nggak ada istilah nggak diundang. Kalau tabligh akbar malam ini semuanya hadir. Kalau tidak ada acara walimah nikah, saya nggak ketemu dengan Abah Haji Ijai dan keluarga malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur. Kalau nggak ada acara ini, saya nggak ketemu sebelah kiri Haji Ijai, sebelah kanan Guru Kulur, di sebelah beliau Bapak Bung. Di layar Ustadz lebih besar daripada aslinya. Hidungnya aja sebesar terowongan Mina. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini diikat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini handphonenya ada lampunya nggak? Bisa dihidupkan senternya? Oke, kita hidupkan sama-sama. Handphone saya baterainya habis. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa rendang. Sudah lama saya tausiah, malam inilah pentasnya paling panjang. Sampai bingung saya, rasa-rasa meniti titian Siratal Mustaqim. Pas lihat ke atas ada tulisan. Tulisannya apa? Fariza dengan Faresi. Ini nama suami istri apa nama bayi kembar? Farazai. 3 huruf dalam bahasa Arab. Kalau dilihat dalam kamus bahasa Arab artinya allazi yumayyizu al-jayyida 'anil radi. Allazi yang yumayyizu memisahkan, membedakan, al-jayyida yang bagus, 'anil radi dan yang tidak bagus. Ini ada mangga busuk, ini ada mangga bagus. Yang memisahkan yang gak bagus dengan yang bagus, ini ada kain sobek, ini ada kain sutra. Yang memisahkan antara yang gak bagus dengan yang bagus, bahasa Arabnya Farizi kalau laki-laki, Fariza kalau perempuan. Dipertemukan Allah Fahrezi dengan Fariza sebelum namanya tertulis di layar. Oh, ada gambar saya. Sebelum namanya tertulis di kertas undangan, nama mereka sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauh papan, mahfuz dijaga malaikat. Allah menciptakan makhluk bernama kolam. Kolam artinya pena, bukan tempat ikan. Allah berfirman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'linu hadzan nikah." Nikah jangan diam-diam, nikah jangan sepi-sepi. A'linu, iklankan, istiharkan, ramaikan. Waj'aluhu fil masajid, buat acaranya di masjid. Kenapa di masjid? Karena orang ramai. Itu kelihatannya seperti mata, mohon maaf ya, mata saya silau. Itu seperti masjid. Oh bukan, pasar malam. Kenapa Ustadz Somad matanya dari begini? Karena cahaya terang. Kenapa cahaya mesti ditembakkan ke wajah Ustadz? Biar supaya wajahnya kelihatan glowing. Itu maka. Ini saya jelaskan. Mohon maaf kalau mata saya melihat ke sana, bab ibu-ibu, kakak-kakak. Jangan sangka saya silau nih, nggak bisa membedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis. Ini saya jelaskan begini supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Poin yang pertama silaturahim. Poin yang kedua, kalau jodoh takkan kemana. Karena ketemu lalu berjodoh, atau karena berjodoh lalu bertemu. Memang jam-jam segini susah mikir memang.
Karena ketemu lalu berjodoh, atau karena sudah jodoh lalu bertemu? Karena ada jodoh lah maka bertemu. Betul? Kalau ada orang yang mengatakan kalau ketemu pasti berjodoh, berapa banyak kita ketemu nenek-nenek nggak berjodoh. Tapi kalau sudah jodoh, yang satu di sana, yang satu di sini, ada saja caranya. Itu cara Allah. Maka ngomongnya juga berdasarkan tauhid. Ini istrinya, Bu. Ini istrinya, Pak. Iya. Ini suaminya, Bu. Iya. Kalian dulu ketemunya gimana? Ya, girojodoh. Ini suaminya, Kak. Iya. Ini istrinya, Bu. Iya. Kalian bisa nikah gimana? Ya, kami ditangkap security. Jawabannya robah. Ini bukan jawaban orang yang bertauhid. Orang bertauhid kalau ditanya, itu istrimu? Iya. Itu suamimu? Iya. Gimana kalian bertemu? Aku tidak pernah mencari dia, dia pun tidak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kami. Boleh untuk update status besok pagi. Nanti komennya so sweet, so sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu buah-buah, teh kotak, makanan, kue kotak yang ada di depan itu sudah jodoh saya kan? Jodoh saya kan? Saya begitu masuk diletakkan di posisi tengah, sebelah kiri Haji Abah, sebelah kanan guru, saya di tengah. Saya lihat ada kue kotak, jodoh saya. Ada teh kotak, jodoh saya. Ada air minum, jodoh saya. Jodoh saya itu memang untuk saya. Tapi kenapa nggak saya makan? Karena saya tidak berusaha untuk membuka kotaknya. Saya tidak berusaha untuk membuka botolnya. Itu menunjukkan walaupun takdir kita, kalau kita tidak usaha, tidak akan dapat. Terus kenapa Ustadz nggak buka? Kenapa Ustadz? Iya, saya kan menjaga hartanya, isinya. Dua makhluk yang berbeda. Sebenarnya saya ingin menyampaikan, laki-laki siap menerima bunga yang kembang. Tapi kan makhluk ini berubah, Pak Ustadz. Ya, berubah. Bunga berubah, daun berubah, pokok kayu berubah, batang kayu berubah, tunasnya berubah. Yang nggak berubah itu cuma satu, perasaan aku kan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Makhluk yang berbeda ini, hebatnya ngaji di Tapin ini. Laki-laki semua, nggak ada perempuan. Perempuan, ada laki-laki. Mereka kameramen. Perempuan semua. Ini adalah majlis zikir karena kita mengingat Allah. Majlis solawat karena kita bersolawat. Majlis walimah, majlis yang diridhoi Allah. Tidak ada campur laki-laki dan perempuan. Kenapa laki-laki dengan perempuan ini mesti dipisah? Karena laki-laki kalau terlalu sering melihat perempuan, akhirnya dia nggak ganas lagi ke perempuan. Ganasnya malah ke laki-laki. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Itulah kenapa di barat itu laki-laki sudah tidak bernafsu lagi melihat perempuan, akhirnya bernafsu melihat. Nauzubillah, nauzubillah. Penyakit umat Nabi Lut, LGBT. Itulah kenapa anak kita di pondok pesantren tidak melihat perempuan. Supaya apa? Supaya begitu dia keluar pesantren, melihat perempuan itu mau diterkamnya. Karena kalau enggak dia biasa aja. Itulah kenapa dipisah, supaya instingnya, ghorizahnya tajam. Sama seperti kucing. Kalau dia lama tidak dikasih ikan, matanya tajam. Tapi kalau dia biasa, ya main-main sama tikus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan dengan cantik lembutnya, laki-laki dengan ganteng dan tegasnya. Kenapa dua makhluk ini bisa bersama? Yang merekat mereka adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan
warahmah. Mawaddah. Mawaddah itu apa? Kasih sayang. Rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Terus apa bedanya Pak Ustadz? Kalau kasih itu ya selalu ngasih. Ngasih belanja, ngasih uang tunjangan. Kalau sayang, ya kalau sudah dikasih pasti sayang. Itu namanya tafsir ngawuriyah. Ilmunya namanya cocokologi. Mawaddah warahmah. Mawaddah artinya fisik. Kenapa kamu menikah dengan dia? Kenapa kamu mencintai dia? Karena dia lebih putih, dia lebih tinggi, dia lebih cantik, dia lebih mancung. Tapi kalau rahmah, kenapa kamu menikahi dia? Mawaddah melihat kelebihan. Tapi kalau rahmah menutupi kekurangan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang bisa bersanding walaupun sudah tua, sesungguhnya mawaddahnya sudah berkurang. Tapi yang lebih itu adalah rahmah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmah. Pas saya bilang mudah-mudahan mendapatkan rahmah, semua bilang amin. Ada satu orang yang mulutnya diam. Kamu kok nggak bilang amin? Aku sudah dapat. Rupanya nama istrinya Siti Rahmah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suami ibu termasuk yang tidak melihat kelebihan, tapi ternyata saya cari-cari di internet, suami istri yang duduk dekat bisa tertidur, itu menundukkan hati mereka sakinah. Tapi saya lihat ini jamaah ini nggak ada yang sakinah. Kenapa? Karena nggak ada yang tertidur. Makanya saya kalau ada pengajian, ada jamaah yang tertidur, nggak pernah saya marah. Berarti dia sudah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikah bukan melihat menyatukan manusia yang berbeda. Laki-laki ingin istrinya seperti dia, nggak bisa. Perempuan ingin suaminya seperti dia, nggak bisa. Kalau kalian ingin istri kalian seperti kalian, nanti mereka berjenggot, nanti mereka berotot. Kalau kalian ingin suami kalian menjadi seperti kalian, nanti mereka melambai. Hai papa. Alhamdulillah. Kalian tetap menjadi laki-laki, kalian tetap menjadi perempuan. Dua makhluk yang berbeda, kalian tidak disatukan, tapi kalian saling memahami dan saling menghormati dan saling memuliakan. Kalau nggak percaya, tanya dengan Abah Haji yang umurnya sudah 68 Abah Haji, 68 tahun, berumah tangga, sudah punya anak. Kata beliau, ini anak saya yang paling kecil yang terakhir Pak Ustadz. Masyarakat tumpah ruah ramai karena mereka tahu nggak ada walimah lagi, karena anaknya sudah habis. Terus kapan lagi walimahnya Abah Haji? 10 tahun lagi Pak Ustadz. Siapa? Cucu saya. Insya Allah 10 tahun lagi nanti saya tausiah walimah lagi. Sebagian bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah meninggal. Tapi saya masih hidup. Umur kita nggak ada yang tahu. Tapi niat baik kita sudah dicatat malaikat insya Allah. Amin ya Rabbal. Kenapa kita berkumpul malam ini? Silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Amin. Kenapa kita kumpul malam ini? Mengingatkan bahwa jodoh kita adalah ketetapan takdir Allah. Kenapa kita kumpul malam ini? Bahwa perempuan laki-laki yang berbeda disatukan. Bukan karena memaksakan, tapi karena bisa menghormati perbedaan. Yang keempat, ini sampai kapan Pak Ustadz? Ya sampai saya lihat jamaahnya sakinah. Kalau udah ada beberapa orang sakinah, langsung kita pulang. Yang keempat, dalam Islam nikah bukan tujuan, nikah bukan stasiun terakhir, nikah bukan garis finish, nikah hanyalah wasilah, nikah hanyalah jalan. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan anak yang somat, anak yang
anak soleh, anak soleh, anak soleh, anak soleh. Saya senang malam ini, Bu. Saya tidak melihat ibu dengan anak ibu. Saya sedang melihat diri saya 40 tahun yang lalu sedang dibawa oleh ibu saya. Ibu saya dulu kalau ada maulid Nabi Isra Mi'raj, nuzul Quran 1 Muharram, datang. Siapapun yang pengajian datang. Jurus menghadiri ngaji ini 4. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, nggak apa-apa. Kita, sesusah-susahnya kita memberikan doa 3. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doanya mesti dinyanyikan Pak Ustaz. Yang bisa nyanyi barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Yang nggak bisa bersuara dengan lantunan, pakai suara biasa aja. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tamu yang sebelah jadi curiga, jangan-jangan mantan. Kalau nggak bisa pakai suara, dalam hati aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum. Kamu belum beriman. Kamu belum beriman sempurna. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Walaupun yang mereka menikah adalah Putri Anissa Fariza SH dengan Muhammad Fahrezi Fat Esos, tapi bahagianya masuk ke dalam hati kita semua. Kadang kita belum makan, melihat kawan sudah makan, kita makin lapar. Kenapa nggak makan? Kenapa nggak makan? Saya melihat Ustaz Somad makan, saya sudah kenyang Pak Ustaz. Hebatnya, pas ditanya istrinya, sudah makan 2 piring di rumah Pak Ustaz. Kamu kenapa nggak minum? Kenapa nggak minum? Melihat Ustaz minum, tenggorokan saya jadi lapang Pak Ustaz. Kamu kenapa nggak menikah? Melihat dia menikah, saya seakan-akan sudah menikah Pak Ustaz. Ini sudah sampai pada rasa yang paling dalam, yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena andai pun diungkapkan dengan kata-kata, rasaku belum tentu rasa. Enaknya Ustaz Somad ya, berada di atas pentas, pentasnya pakai karpet, berada tinggi di atas. Itu kalian yang melihat dari bawah aja melihat begitu. Selesai acara nanti naiklah ke atas. Karpetnya basah, kena hujan. Tapi begitu keluar kami dari restoran, saya lihat kaca mobil sudah basah. Dalam hati saya, ya Allah, ya Rabb, nggak ada berkata apa-apa. Rupanya wali-wali Allah, negerinya para aulia berdoa sampai kemari. Nggak ada. Padahal sekarang kata Pak Kapolres, pesawat aja sekarang banyak yang nggak bisa mendarat. Pesawat begitu mau mendarat, berputar di atas setengah jam, mau tujuan ke Banjarbaru, landingnya marah ke Balikpapan. Kenapa? Nggak bisa. Angin ribut, puting beliung, hujan lebat. Malam ini Masya Allah, berkat doa orang-orang baik, kita bisa berkumpul. Nggak ada apa-apa, paling ada asap sedikit, asap sate dan bakar jagung. Maka doa kita ini penting. Kita doakan supaya keluarga kita ini, sahabat kita ini, anak Abah Haji, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, kekal abadi hingga ke jannah, dan pada akhirnya husnul khatimah, bertemu di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak nanti masuk surga, amin. Ibu juga masuk surga, amin. Ibu mau masuk surga. Udah.
Siup mo pa dala. Auto jejak juga. Lompat kayak. Tangkap aku lah. Siapa kamu? Rezeki ya. Iba ya, iba ya.